Di tengah riuhnya kerumunan massa yang berteriak lantang, ada satu sosok yang hanya ingin menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia tidak punya peran besar dalam politik, tidak ikut orasi, tapi kehidupan sehari-harinya sudah penuh perjuangan. Satu langkah yang tampak biasa, satu detik yang tak disangka, bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Di tengah keramaian demo yang memanas, seorang pemuda ojol bernama Avan mengalami tragedi yang mengejutkan banyak orang. Saat masa tengah ricuh, sebuah mobil brimob melintas dengan beringas. Dan Avan yang tepat di depannya tidak sempat menghindar. Akhirnya insiden mengerikan pun terjadi. Avan sempat kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Avan terpukul. Tangisan dan isak mereka mengguncang hati siapapun yang melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Bagaimana reaksi keluarga Avan? Dan siapa sebenarnya sosok Avan yang tengah jadi pusat perhatian? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Hari ini kita akan membahas sebuah kejadian yang mengejutkan banyak orang. Di tengah keramaian demo, seorang pemuda ojol bernama Avan mengalami kecelakaan serius saat sebuah mobil brimob melintas di tengah kerumunan. Dalam sekejap, hidupnya berubah total. Dari pemuda yang biasa berjuang menafkahi keluarga, kini ia menjadi korban tragedi yang membuat keluarga dan teman-temannya terpukul. Lantas bagaimana fakta selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Aksi demo buruh dan serikat pekerja pada Kamis 28 Agustus 2025 di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat menelan korban jiwa. Avan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online atau ojol, menjadi korban saat kendaraan taktis Brigade Mobil atau Brimob melintas di area demonstrasi yang berubah ricuh. Peristiwa itu terjadi di depan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.00 WIB. Apa yang masa itu mobil barakudanya itu di tengah, dikejar sama orang-orang itu. Teman kita ini yang meninggal ini itu terjatuh, dilindas, terus kita terjatuh dilindas, seret, terus kita bilang mundur, kita komplangin, dia nggak mau mundur, giles, terus diseret lagi. Saya kejar sampai atas driver, saya digoyang juga. Diketahui pada malam insiden ini terjadi, Avan tidak sedang ikut demonstrasi. Ia berniat pulang usai menyelesaikan orderannya. Namun naasnya, kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun menimpa pengemudi ojol ini. Di sisi lain, menurut Kevin, salah seorang penghuni rusun, sebelumnya aparat menahan demonstran di sekitar pom bensin Pejompongan, Bendungan Hilir. Kevin menambahkan, selain menelan korban pengemudi ojol, polisi juga sempat menyemprotkan gas air mata ke arah rusun. Bahkan penghuni rusun yang ada di lantai 10 juga mencium bau gas air mata. Setelah insiden terjadi, Avan segera dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk mendapatkan pertolongan medis. Sayangnya, Avan tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Isak tangis keluarga yang datang ke rumah sakit pun tidak terbendung. Suasana di rumah sakit sangat memilukan. Suara tangisan terdengar jelas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui keluarga Avan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa korban.
Saat Afan disemayamkan di rumah duka, nampak ibunda korban yang tidak kuasa menahan tangis. Dia terisak di samping tubuh Afan yang terbujur kaku. Kerabat, tetangga, dan orang-orang yang hadir di sana mencoba untuk memberikan kekuatan. Di tengah suasana sedih itu, hadir sejumlah tokoh publik, salah satunya adalah Anies Baswedan. Di hadapan Anies, keluarga terutama ibunda Afan menjerit, meratapi Afan yang harus pergi dengan cara seperti ini. Pak, anak saya nggak ada, Pak! Anak saya nggak ada ini! Ketika Afan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, ribuan orang termasuk rekan ojol mendampingi dan mengawal proses ini. Afan Kurniawan dikenal sebagai sosok sederhana yang penuh tanggung jawab. Pemuda berusia 21 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online. Afan dikenal bukan hanya sebagai sosok pekerja keras, tetapi juga sebagai tulang punggung keluarganya. Almarhum itu menjadi tulang punggung karena bapaknya juga kerja serabutan. Jadi benar-benar jadi tulang punggung. Makanya jam 6 dia udah jalan. Terus tengah hari ntar pulang istirahat sebentar ntar keluar lagi gitu. Sejak pagi buta, Afan sudah berangkat mencari nafkah. Rutinitasnya dimulai sekitar pukul 05.30, lalu kembali sebentar di siang hari untuk beristirahat, sebelum kembali turun ke jalan pada sore hingga malam hari. Di sebuah kontrakan sederhana berukuran 3x11 meter, dia tinggal bersama keluarganya, orang tua yang bekerja serabutan, kakak laki-laki yang juga seorang pengemudi ojol, serta adik perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Kepergian Afan meninggalkan luka yang mendalam bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi semua orang. Di dunia maya, gelombang dukungan dan bela sungkawa saling berdatangan sejak insiden ini terjadi pada 28 Agustus. Gak cuma itu, banyak warganet yang mengecam kejadian ini, merasa kecewa dengan insiden pilu yang disebabkan oleh aparat keamanan yang seharusnya melindungi. Peristiwa yang menimpa Afan meninggalkan duka mendalam dan sekaligus teguran keras bagi aparat negara. Dalam setiap aksi demonstrasi, seharusnya pengamanan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan justru menelan korban jiwa. Aparat yang memiliki tugas melindungi rakyat semestinya menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Kejadian ini menunjukkan adanya kelalaian yang fatal. Sebuah kendaraan taktis yang seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban justru berubah menjadi ancaman bagi warga. Tragedi Afan menjadi bukti nyata bahwa kesalahan prosedur dan tindakan terburu-buru di lapangan bisa mengorbankan nyawa orang tak bersalah. Nama Afan akan selalu menjadi pengingat bahwa aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan negara wajib hadir untuk melindungi setiap warganya, bukan sebaliknya. Tragedi yang merenggut nyawa Afan bukan hanya duka bagi keluarga, tapi juga tamparan keras bagi aparat dan negara. Seorang pemuda tulang punggung keluarga harus kehilangan hidupnya hanya karena kelalaian dalam pengamanan aksi. Kasus ini sebenarnya menjadi titik balik bagi kepolisian untuk benar-benar memperbaiki cara bertugas di lapangan. Rakyat bukanlah musuh, dan demonstrasi bukan alasan untuk mengorbankan nyawa orang yang tak bersalah. Bagaimana menurut kamu? Apakah aparat sudah benar-benar menjalankan tugasnya untuk melindungi rakyat, atau justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.